Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari matan An-Nubdah fi fiqhil Imam Syafi'i, kitab dari matan An-Nubdah dalam fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan tentang kitabus shalah dan kita masih dalam penjelasan syurutu sihatis shalah, syarat-syarat sahnya salat yang jumlahnya ada 8 sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan 4 diantaranya. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis, baik pada pakaian, badan, maupun tempat sholat. Dan yang ketiga yang kita bahas adalah satrul aurah, menutup aurat. Dan ini tentu saja berdasarkan dalil-dalil. Adapun terkait dengan menutup aurat, maka tentu tidak samar bagi kita ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 31, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah zinatakum, perhiasanmu ketika kamu salat masuk masjid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah as-siyabu fis shalah. Maksudnya adalah mengambil pakaian di dalam salat. Dan sebagian ulama menafsirkannya usturu auratakum. Usturu auratakum. Tutuplah aurat kalian. Tutuplah aurat kalian. Iya. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimarin. Tidak diterima salat wanita yang haid. Yang dimaksud dengan wanita yang haid di sini adalah wanita yang sudah balik. Tidak diterima salat wanita yang sudah balik illa bi khimar, kecuali dengan khimar, yakni kerudung yang menutup kepalanya. Dan ini mengisyaratkan harusnya mereka menutup auratnya. Dan itu menjadi syarat sahnya salat. Itu menjadi syarat sahnya salat. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya.
Dan sudah kita jelaskan bahwa aurat yang berkaitan dengan laki-laki di dalam sholat, dan ini juga berlaku bagi budak, baik budak laki-laki maupun perempuan, maka auratnya adalah ma baina surrah wa rukbah, apa yang ada di antara pusar dengan lutut, maka itu adalah aurat. Apa yang ada di antara pusar dan lutut, maka itu adalah aurat. Sehingga dari ucapan beliau di sini menunjukkan bahwa pusar itu sendiri dan lutut itu sendiri bukan dari aurat. Tetapi apa yang di bawah pusar dan apa yang ada di atas lutut, maka itu yang menjadi aurat di dalam salat. Itu bagi laki-laki dan juga budak. Adapun bagi wanita yang merdeka, maka kata Syekh rahimahullahu taala, kullu badaniha illal wajha wal kaffain. Aurat wanita di dalam salat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, mencakup batinul kaf, yakni telapak tangan, wa dhahrul kaf, atau punggung telapak tangan. Iya, dia menutupnya bisa tirin la yasifu launal basyarah, dengan kain penutup yang tidak mensifatkan kulitnya, Ini harus menutup meskipun ketat. Ya, yang jelas dia menutup. Dan telah kita sebutkan bahwa salat dengan memakai kain yang ketat, ya, maka itu tidak membatalkan salat. Namun bagi wanita itu hukumnya makruh. Dan bagi laki-laki maka sifatnya khilaful aula, menyelisihi hal yang lebih utama. Misalnya ada orang yang sholat pakai celana yang ketat, laki-laki, dia sholat pakai celana yang ketat sampai membentuk, ya, pahanya, demikian pula kakinya, ya, terbentuk, ya. Maka yang seperti ini asalkan menutup, tidak tipis menerawang, maka itu sholatnya tetap sah. Namun khilaful aula, dia menyelisihi hal yang lebih utama. Karena yang lebih utama seseorang sholat dengan kain yang menutup dan lebar. Ya, itu yang lebih utama. Dan sedikit lebih kuat hukum ini kalau berkaitan dengan wanita. Yani hukum sholat bagi mereka dengan kain yang ketat itu dimakruhkan. Tetapi ini kalau bersama dengan para wanita, ya. Berbeda kalau disaksikan oleh kaum laki-laki, tentu saja dimaklumi memakai kain yang ketat, ya, dan itu di hadapan laki-laki misalnya, atau dapat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu diharamkan. Ini kalau kaitannya dia sholat sendirian, misalnya wanita sholat sendirian di rumahnya dengan kain yang ketat, maka sholatnya sah, tetapi apa? Dimakruhkan. Ya, atau dia sholat di tempat, ya, walaupun bukan rumahnya tetapi tertutup dari laki-laki, dia sholat dengan kain ketat, maka sholatnya sah, tetapi apa? Hukumnya dimakruhkan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan telah kita sebutkan bahwa berkaitan dengan menutup aurat ini, ya, karena dia adalah syarat sahnya sholat, maka dia mesti ada dari awal sampai akhir sholat. Kapan auratnya tersingkap di tengah-tengah sholat, dan baru nanti dia sadar selesai sholat, maka dia ulangi sholatnya. Dan kalau misalnya auratnya tersingkap di pertengahan sholat, misalnya karena ada kipas angin, ya, menghembus auratnya, menghembus kain bajunya, kemudian tersingkaplah auratnya, tetapi setelah itu dia langsung tutup, maka itu tidak masalah. Dia teruskan saja sholatnya. Tapi kapan dia tersingkap auratnya, tidak segera dia tutup, dia biarkan begitu saja, baru lama setelah itu dia tutup, ini membatalkan sholat.
Karena dia wajib untuk segera menutupnya. Karena ketika dia membukanya, dan itu sengaja dia lakukan, padahal dia tahu, dan dia bisa menutupnya, ya, maka ini bisa membatalkan sholat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa di sandal beliau ada kotoran, ada najis, ya, dan baru diketahui, baru beliau tahu setelah diberitahukan oleh Jibril, maka segera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuang sandalnya, ya, membuang sandalnya, dan beliau tetap meneruskan sholatnya. Beliau tetap meneruskan sholatnya. Nah, ini syarat yang ketiga dari syurutu sihhatis shalah. Kemudian yang keempat yang juga sudah kita bahas adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Dan yang dimaksud dengan menghadap kiblat di sini yaitu apa? Dadanya. Yang difardukan, yang diwajibkan, yang disyaratkan di dalam sholat, ketika dia sholat, yakni dadanya harus menghadap apa? Ke kiblat. Bagaimana kalau misalnya dia sholat, kemudian wajahnya ke kanan dan ke kiri? Hukumnya apa? Batal atau tidak batal? Tidak membatalkan sholat, cuman apa? Makruh di dalam sholat. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, orang yang yaltafitu fis shalah, menoleh ke kanan atau ke kiri di dalam sholatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dia adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Tidak membatalkan sholat, namun itu dilarang. Ya, tetapi pelarangannya bersifat makruh. Nah, pelarangannya bersifat apa? Makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Kalau dia tolah-toleh ke kanan dan ke kiri. Ya, demikian pula kalau orang yang melirik, ya, wajahnya tetap di depan, tetapi matanya melirik ke kanan, ke kiri, ya, maka yang seperti ini juga tidak sampai membatalkan sholat, namun itu hal yang menyibukkan diri dalam sholat, yang bisa membuat konsentrasi kita dalam sholat terganggu. Hendaknya kita, ya, di dalam sholat itu lebih apa? Fokus dan lebih konsentrasi di dalam sholat, tidak menyibukkan diri dengan melirik sana dan melirik sini. Ya, fokuskan pandangan kita yang paling bagus ke tempat sujud. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Cuman kalau dadanya yang sudah menyimpang dari arah kiblat, dia sholat misalnya sampai begini, ya. Ini walaupun posisi kakinya tetap ke arah kiblat, tetapi dia sudah miringkan dadanya ke sini atau ke sini, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Diperkecualikan boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama apa? Ketika syiddatul khauf, ketika dalam kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya, semisal orang yang sholat, ya, ketika kondisi perang. Makanya ada dalam fikihnya nanti fikih sholatul khauf. Ya, pembahasan tentang sholatul khauf. Maka dia boleh sholat walaupun menyimpang dari arah kiblat karena kondisinya ada musuh di hadapan, di depan. Nah, maka yang seperti ini menggugurkan, ya, syarat menghadap ke kiblat. Kemudian juga ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kondisi yang kedua adalah sholat sunnah ketika safar. Ya, sholat sunnah ketika safar. Nah, ini juga diperbolehkan seseorang walaupun tidak menghadap ke kiblat. Berbeda dengan sholat fardu, ya, maka pada dasarnya dia turun, ya, kemudian dia mencari arah kiblat. Kecuali dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk turun, maka dia boleh untuk sholat tetap di atas kendaraannya. Dan kalau sulit bagi dia menghadap ke kiblat, maka juga diberikan udzur bagi dia untuk tidak menghadap ke kiblat. Demikian pula orang yang sakit misalnya, yang sakit tersebut membuat dia tidak bisa
mengarah ke arah kiblat, maka dalam kondisi ini juga tentu diberikan udzur bagi dia. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dan Nabi SAW bersabda, idza amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah dia sesuai dengan kemampuan kalian. Kerjakanlah dia sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, terkait dengan menghadap ke kiblat tentunya dalil-dalilnya ya itu jelas juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ya, Allah menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Ini ayat berkaitan dengan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya arah kiblat itu dipindah. Ya. Karena sebelumnya kiblatnya kaum muslimin kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, maka hal tersebut membuat orang-orang Yahudi ya merasa bangga dengan itu, dan mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat telah meniru mereka. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memohon kepada Allah supaya arah kiblat dipindah. Maka turunlah ayat ini, qad nara, sungguh kami telah melihat, taqalluba wajhika fis sama', bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Ini kau terus berdoa memohon, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami pindahkan kiblat itu ke arah yang kau sukai. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di sinilah kiblat itu mulai dipindah ya. Kiblat sudah menghadap ke kiblat yakni ke arah Ka'bah. Naam, dan seterusnya sampai pada hari kiamat. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Dan juga berkaitan dengan hadis yang dikenal dengan hadisul musii salatahu, hadis orang yang jelek salatnya itu. Nabi mengajari bagaimana salat yang benar. Kata Nabi apa? Idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Apabila kamu berdiri untuk salat, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Tsumastaqbilil kiblata, kemudian hadaplah ke arah kiblat. Di sini Nabi perintahkan, tsumastaqbilil kiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Sampai akhir hadis bagaimana cara sholat yang benar itu diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita akan lanjutkan pada poin yang kelima dari pembahasan yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Dari syarat sahnya sholat yang kelima adalah dukhulul waqti. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, wa dukhulul waqti, dan telah masuknya waktu sholat. Iya. Jadi tidak sah sholat apabila sholat tersebut tidak dikerjakan pada waktunya. Iya. Dan ini tentu saja berdasarkan ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa 103. Allah menyatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Menunjukkan bahwa salat itu nanti kita kerjakan pada waktunya. Kapan dia salat? Bukan pada waktunya, meskipun ikhlas, meskipun sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia salat betul-betul dalam keadaan hadir hatinya, khusyuk di dalamnya.
tapi dia sholat zuhurnya jam 9 pagi, maka sholatnya tidak diterima sebagai sholat zuhur. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, berkaitan dengan telah masuknya waktu sholat ini, maka para ulama dari madhab al-Imam Syafi'i menyebut ada dua tariqah, ada dua cara. Pertama, yakni dengan yakin, dengan mengetahui secara pasti telah masuknya waktu sholat, baik dia sendiri yang memeriksanya atau dikabarkan kepada dia seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Ya, karena ketika ada yang mengabarkan kepada kita orang yang terpercaya, maka kita benarkan apa yang dia beritakan. Ya, karena di dalam Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka apa? Harus tabayyun terlebih dahulu. Itu kalau orang fasik. Mafhumul mukhalafah minal ayah, pemahaman kebalikan dari ayat ini, kalau yang datang itu orang yang thiqah, maka kita apa? Kita percayai dia. Iya. Kita kadang tidak perlu lagi tabayyun. Karena yang menyampaikan adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Iya. Maka ini cara yang pertama, dia mengetahui telah masuknya waktu sholat, ya, itu dengan khabar, apa baik dengan dia sendiri mengetahuinya dengan cara-cara dia, atau dengan kabar orang yang thiqah bahwa waktu sholat telah masuk. Yani kalau dia sendiri misalnya dia amati matahari, ya, kebetulan dia berada di tempat yang tidak terhalang antara dia dengan terbenamnya matahari, dia mau mengetahui waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib kapan? Hina ghurubis syams, ketika terbenam matahari. Maka misalnya dia berada di tengah lautan, ya kan? Dia lihat matahari bisa terbenam, yakni ketika lingkarannya terbenam, meskipun cahayanya masih ada, maka apa? Itulah waktu sholat maghrib tiba. Itulah pertanda masuknya waktu sholat maghrib. Ya, dia tahu dengan sendirinya. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Atau tadi dengan pengkhabaran dari orang yang thiqah. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Cara yang kedua yaitu dengan dhannun rajih, dengan sangkaan yang kuat, dugaan yang kuat, walaupun tidak sampai yakin, tetapi dugaan kuatnya telah masuk waktu sholat, maka boleh dia amalkan. Boleh untuk dia amalkan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Yani dengan dia perkirakan, ya, cuman dia menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa waktu sholat telah masuk, maka boleh dia amalkan meskipun tidak yakin. Jelas ini? Yang tidak boleh kalau ragu-ragu, kalau dia syak, apalagi kalau waham. Waham itu dugaan lemah, maka tidak boleh dia beramal meyakini bahwa waktu sholat telah masuk hanya dengan ragu-ragu atau dengan dugaan yang lemah. Jadi minimal dengan apa? Dugaan yang kuat bahwa waktu sholat telah masuk. Nah, kalau sekarang misalnya seseorang, ya, dia mengamalkan waktu sholat dengan melihat jadwal yang sudah ditetapkan oleh badan-badan yang mengawasi hal tersebut yang ada, seperti di zaman sekarang ini, waktu-waktu sholat sudah tertera jam-jamnya, ya, dia ingin amalkan hal tersebut, maka tidak masalah. Itu bisa dijadikan sebagai pacuan, dijadikan sebagai acuan umum. Ya, ya, karena tentu saja di tempat yang sulit untuk menentukan waktu sholat, kalau zaman dulu, ya kan, waktu-waktu sholat itu bisa dilihat, ya, karena apa namanya, ya tentunya kondisi dan keadaan yang sangat memungkinkan
Berbeda dengan kita di zaman sekarang, apalagi yang tinggal di kota. Kita mau lihat matahari terbenam, lingkarannya terbenam, bagaimana caranya? Ya kan, terhalang dengan bangunan, terhalang dengan pohon, terhalang dengan gunung-gunung. Sulit. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Begitu pula kalau kita mau melihat terbitnya fajar. Karena kalau subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar, dan fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada fajar kadzib yaitu muncul secara vertikal ke atas seperti ekor serigala. Cahaya muncul seperti ekor serigala. Orang mengira itu adalah fajar karena terang juga. Tetapi ternyata itu bukan fajar. Makanya disebut fajar kadzib, fajar yang dusta. Nah, adapun fajar shadiq, nah inilah pertanda bahwa sholat subuh telah masuk. Yaitu apa? Fajar yang muncul di ufuk sebelah timur atau barat? Sebelah timur tentunya. Ya, yang dia muncul cahayanya secara horizontal. Secara horizontal, yakni melintang. Ya, semakin lama semakin melebar. Inilah apa namanya? Pertanda bahwasanya fajar shadiq telah muncul, dan itu dikumandangkan azan kedua. Karena diketahui bahwa azan dalam sholat subuh itu sunnahnya 2 kali. Azan pertama dan azan kedua. Berdasarkan hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dzina ibni Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, azan pertama. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum muazzinnya Nabi. Dia azan di azan kedua ketika fajar shadiq sudah muncul. Nah, 2 kali azan ini yang apa namanya? Sunnah yang mulai ditinggalkan pada hari ini. Hampir tidak ada yang melakukannya. Tetapi kalau kita pergi ke Saudi, ya kan, di Makkah dan Madinah, itu nampak ya sunnah ini diterapkan, ya kan, ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, dan sebagian di daerah di Indonesia juga di masjid-masjid sunnah juga ada yang menerapkan 2 kali azan ini. Ya, cuman ya tentu saja kalau kita mau menerapkan, ya maka kita perlu mempertimbangkan yang lainnya, ya, kesiapan orang-orang di sekitar kita, ya, tentu jangan sampai menimbulkan fitnah di balik hal tersebut. Namun kita katakan bahwa sunnah itu pada hari ini sudah mulai ditinggalkan oleh manusia. Sunnah azan 2 kali dalam sholat subuh. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, tentu saja kalau misalnya ya di zaman sekarang kita mau melihat fajar, ya khususnya di tempat kita itu sulit. Karena sudah terkontaminasi dengan apa? Cahaya lampu. Ya kan? Kadang sulit untuk melihatnya. Nah, makanya kita boleh menjadikan sebagai acuan ya waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh apa namanya Departemen Agama dan seterusnya, ya, dari apa yang mereka sudah sebutkan, naam, dari waktu-waktu sholat yang sudah terjadwal. Ya, meskipun sifatnya itu dhon, itu sifatnya dhon rajih, maka itu boleh untuk diamalkan. Itu boleh untuk apa? Diamalkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, para ulama menyebutkan ya bahwasanya meskipun seseorang bisa mengetahui waktu sholat dengan cara yakin 100%, tetapi dia tetap mau mengamalkan yang rajih, yakni dzan yang rajih, sangkaan kuat, maka itu diperbolehkan. Karena itu batas minimal boleh ya menjadikan sebagai patokan waktu sholat telah masuk dengan dugaan yang kuat. Ya, karena para ulama usul fikih ya, mereka membagi pengetahuan itu menjadi beberapa. Yang paling kuatnya itu ilmu. Itu yang sampai pada derajat yakin. Di bawahnya sedikit namanya dhannun rajih. Kalau kita pakai persenan, orang yang tahu ilmu yakin itu 100%. Yakin dia. Kalau dhannun rajih itu di atas 50. Berarti berapa?
Ya, sangkaan kuat 70, 80, tapi tidak sampai 100. Kalau ragu-ragu apa? 50-50, 50-50. Kalau di bawahnya lagi waham namanya, nah itu 25, 30, tidak sampai 50. Yang boleh diamalkan itu yang di atas 50. Dugaan kuat itu boleh. Nah, itulah yang biasa yang kita amalkan dalam pembahasan fikih juga kebanyakannya begitu. Ya, kecuali hal-hal yang sudah pasti, yang sifatnya ijma, ya, maka kita mengamalkannya dengan yakin. Tapi kalau yang sifatnya khilaf, perbedaan pendapat ulama, itu sifatnya apa? Dugaan kuat. Tidak sampai apa? Tidak sampai yakin, cuman dugaan kuat berdasarkan dalil-dalil sepertinya yang tepat ini. Yang lebih kuat ini. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ya, pembahasan berikutnya dari syurutus sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat adalah al-ilmu bi fardiyatis shalah. Yang keenam, mengetahui ya wajibnya salat yang dikerjakan. Mengetahui wajibnya salat yang dikerjakan. Ya. Dalam artian, kalau misalnya dia ragu akan kewajibannya, dia mau salat maghrib nih. Dia mau salat maghrib. Tapi dia ragu, ini salat maghrib ini wajib atau sunnah ya? Misalnya. Ya. Nah, ini biasanya mungkin muncul terhadap orang yang ya baru-baru belajar atau mu'allaf misalnya, enggak tahu dia, ya kan? Ini wajib enggak saya kerjakan ini? Dia ragu. Ini tidak boleh, bisa batal sholatnya. Apalagi kalau dia meyakini sholat yang fardu sunnah, sholat sisa misalnya, dia yakini sholat sunnah aja nih, maka sholatnya batal. Dia mesti tahu kewajiban sholat yang mau dia kerjakan. Iya. Kemudian kata Syekh, wa kaifiyatiha, demikian pula dia mesti tahu kaifiyat sholat, meskipun secara global. Meskipun apa? Meskipun secara global. Ya. Kenapa begitu? Karena ikhwani fiddin, ini bisa mempengaruhi niat orang di dalam sholat. Berkaitan dengan harus dia tahu wajib sholat yang dia kerjakan. Karena itu mesti ada di dalam niat. Niat ketika mau sholat, ya kan? Sudah kita sebutkan ya pembahasan di awal-awal itu. Berkaitan dengan niat itu. Kalau orang yang melafadzkannya bagaimana? Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Coba lihat fardal maghribi. Ya walaupun tentunya sholat itu niatnya di dalam hati kan. Tetapi kalau misalnya dilafadzkan kan seperti itu kan. Itu mesti ada di dalam niat kita. Kita sholat maghrib, kita mesti niatkan ini sholat fardu. Tidak boleh antum sholat maghrib cuman sekedar niat sholat aja. Antum tidak niatkan itu sholat fardu. Itu bisa mempengaruhi keabsahan sholat kita. Karena dia mesti bedakan, ini sholat fardu atau sunnah. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan niat itu yang membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang ibadah, mana yang adat. Dibedakan dengan niat. Makanya kenapa syarat ini harus ada? Karena itu mempengaruhi niat. Karena orang kalau sholat, dia mesti meniatkan fardu sholat. Nanti kita mau sholat isya misalnya. Ya, kita niatkan bahwa ini sholat fardu isya di dalam hati. Ya kan? Tidak perlu untuk apa? Dilafadzkan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula, dia mesti tahu secara global walaupun tentang cara sholat itu. Maksudnya apa? Gerakan sholat, bacaan sholat, dia tahu walaupun secara global. Karena ini bisa mempengaruhi dalam niat. Karena di antara syarat niat juga al-ilmu bil manwi. Dia tahu terkait dengan ibadah yang mau dia niatkan itu. Ya, tentang sholat yang dia mau niatkan itu. Di dalam sholatnya. Meskipun apa? Secara global. Makanya kata para ulama ikhwani fiddin, kalau ada orang ya baru masuk Islam nih, baru masuk Islam, ya kan? Kemudian datang waktu sholat,
Dia bingung bagaimana cara sholat. Orang-orang akhirnya bilang, sudah, kamu ikut aja. Orang-orang, pokoknya kamu ikut saja. Iya, yang seperti ini membatalkan sholatnya dia. Tidak sah sholatnya dia. Loh, dia baru masuk Islam, Ustaz. Walaupun kamu ajarkan dia secara global. Ajarkan dia sholat secara apa? Global. Ya misalnya sholat maghrib. Kamu ajarkan, ini maghrib, ini sholat fardu ya. Kasih tahu dia. Kemudian sholat maghrib itu 3 rakaat. Nanti ada gerakan berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Itu terus kamu lakukan ya sebanyak 3 rakaat. Itu kan globalnya begitu. Sampaikan kepada dia. Nah, itu sudah cukup bagi dia. Intinya dia tahu, dia ketika dia mau beribadah, dia tahu gambaran global ibadah yang mau dia kerjakan. Dan itu syarat sahnya sholat. Termasuk apa? Syarat sahnya sholat. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, berkaitan dengan syarat yang ke-6 ini, muncul lagi syarat ke-7. Apa syarat ke-7? Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh dia meyakini kewajiban tertentu di dalam sholat ya sebagai hal yang sunnah. Tidak boleh. Jadi kalau dia meyakini ini kewajiban ini, misalnya ruku, itu wajib kan? Rukun di dalam sholat malah. Tapi kalau dia meyakini itu sunnah, maka batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ketika dia meyakini sujud misalnya, itu sunnah, maka batal sholatnya. Karena sujud adalah kewajiban di dalam sholat, rukunnya sholat. Jelas ini? Berbeda kalau misalnya dia memahami sebaliknya. Yang sunnah dia pandang wajib. Maka itu tidak bermasalah di dalam sholat, meskipun dia keliru. Yang bermasalah, kalau yang wajib dia pandang sunnah. Kenapa bisa dibedakan begitu? Karena kewajiban, rukun, itu menjadi patokan keabsahan sholat. Berbeda dengan sunnah. Ya. Atau misalnya dia tahu saja secara global, di dalam sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya kan, misalnya, ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun saya kurang bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, yang jelas itu seperti itu. Maka tidak ada masalah yang seperti ini. Ya, tidak masalah yang seperti ini. Atau misalnya dia yakini semua di dalam sholat itu wajib. Ada apa anak-anak di belakang? Adik-adik di belakang mungkin bisa ditenangkan ibu-ibunya supaya tidak mengganggu bapak-bapaknya. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi itu berkaitan dengan rukun yang ke-7. Yakni apa? Tidak meyakini kewajiban tertentu di dalam sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Kapan dia meyakini itu sunnah, maka membatalkan sholat. Itu membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Syarat yang terakhir. Ini yang terakhir, kata beliau, wajtinabul manahi fis salah. Menjauhi larangan-larangan di dalam sholat. Dan yang dimaksud dengan larangan-larangan dalam sholat di sini adalah pembatal-pembatal sholat. Karena ada larangan-larangan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Misalnya hal yang makruh. Dilarang juga, karena makruh itu dilarang juga. Cuman tidak sampai menyebabkan orangnya, ya, pelakunya menjadikan amalnya itu bermasalah, apalagi sampai menyebabkan tidak sahnya amalan. Tidak. Kalau makruh, ya, dia lakukan kan tidak sampai berdosa dia. Tidak sampai berdosa, walaupun makruh itu utamanya tetap ditinggalkan. Yang dimaksud dengan menjauhi larangan-larangan sholat di pembahasan yang ke-8 ini, dari syarat sahnya sholat adalah menjauhi apa? Pembatal-pembatal sholat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam sholat ada yang membatalkan. Tentu saja. Dan ini berkaitan bahwa orang kalau sebelum sholat, dia mesti tahu ya bahwa di dalam sholat ini ada hal-hal yang membatalkan yang mesti dijauhi. Mesti dia jauhi. Apa yang membatalkan itu? Beliau sebutkan. Yang pertama, wahiyal aqlu wasyurbu, yaitu makan dan minum.
Makan dan apa? Makan dan minum ini pembatal salat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum di sini? Kalau misalnya ya, dia lagi sholat nih, ada minuman di samping, langsung dia ambil minum. Ini batal atau tidak? Jelas batal. Tapi ada yang lebih ringan daripada itu. Misalnya ya, dia habis makan nih. Habis makan ada sisa daging nyangkut di sela-sela gigi. Biasanya kan, makanya kita itu kalau mau sholat, dianjurkan apa? Bersiwak dulu, ya kan? Apalagi habis makan. Karena khawatir ada yang nyangkut. Nah, pada saat misalnya dia sholat, ada yang nyangkut, kemudian dia berusaha keluarkan, mungkin dengan dia congkel atau dia dengan giginya, ya kan? Keluarlah, lalu dia telan. Apa hukum sholatnya? Batal sholatnya. Kalau dia sengaja dia telan, batal sholatnya. Harusnya apa? Dia keluarkan. Harusnya dia keluarkan. Kalau dia telan, itu membatalkan sholat. Atau misalnya ya, dia habis minum susu ini. Habis minum susu. Kemudian di langit-langit lidahnya ada terasa manis-manis pada saat sholat. Ya, terasa manisnya, dia telan. Dia telan. Apa hukum sholatnya? Batal. Ini hukumnya batal, ikhwani fiddin. Ketika dia sengaja menelannya. Berbeda kalau dia tidak sengaja. Berbeda kalau dia tidak sengaja. Tadi ketika misalnya ada daging yang nyangkut, dia berusaha keluarkan, pas dia mau keluarkan, malah tertelan. Malah apa? Malah tertelan. Ini tidak membatalkan sholat. Karena apa? Tidak sengaja. Beda kalau dia sengaja, dia telan. Ya, nanggung ini sedikit, ya kan? Ya. Maka ini membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Mungkin ini yang bisa kita paparkan, insyaallah taala. Masih ada sedikit lagi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.